warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Saudara-saudara, hari ini kita kuliah masih seri Hukum Tata Negara dan saya akan membahas soal konstitusi sebagai salah satu objek kajian dari Hukum Tata Negara. Baik, kita mulai dari pengertian dan istilah atau terminologi. Saudara-saudara, bicara soal konstitusi, pada dasarnya banyak sekali istilah. Dari bahasa Inggris misalnya kita kenal dengan istilah constitution. Dari bahasa Belanda kita mengenal istilah grondwet. Nah, terminologi lain ada juga dari bahasa Latin yang menyebutkan konstitusi itu sebagai constitutio atau ius. Nah, yang paling tua, istilah yang paling tua usianya adalah istilah yang ada pada zaman Yunani yang dikenal dengan istilah politeia. Saudara-saudara, pada zaman Yunani inilah, terutama pada saat zaman Yunani kuno, itu kemudian pengertian konstitusi itu bisa dibedakan bentuknya. Nah, saudara-saudara, Aristoteles yang memberikan ruang pembedaan yang akan memudahkan kita untuk memahami apa itu konstitusi, apa itu yang tidak masuk dalam konstitusi. Nah, Aristoteles membagi antara politeia dan nomoi. Pengertian politeia itu disamakan dengan konstitusi, sedangkan nomoi itu diistilahkan dengan undang-undang yang biasa. Jadi, politeia itu mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi. Sehingga, saudara-saudara, politeia mempunyai kekuasaan membentuk, sedangkan nomoi tidak ada. Karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk. Sehingga, saudara-saudara, dalam konteks konstitusi, berdasarkan istilah Yunani sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles tadi, maka politeia adalah terminologi untuk menyebutkan itu sebagai konstitusi. Sedangkan nomoi itu adalah hanya undang-undang biasa. Saudara-saudara, dalam budaya Yunani itu ada satu semboyan yang cukup terkenal. Semboyan itu dikenal dengan Prinsip legibus solutus est solus publica suprema lex. Prinsip ini berarti bahwa raja adalah yang berhak menentukan struktur organisasi negara, karena raja dianggap satu-satunya pembuat undang-undang. Nah, saudara-saudara, dalam prinsip ini memang raja memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Berikutnya, saudara-saudara, kita masuk ke pengertian konstitusi. Sebagaimana Anda bisa lihat di slide, pertama, saya mengambil apa yang dikemukakan oleh I.C.S. Wade dan G. Phillips tahun 1970. Dinyatakan bahwa konstitusi itu merupakan naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok kerja badan-badan tersebut. Jadi saudara-saudara, apa yang dikemukakan oleh Wade dan Phillips ini sebenarnya lebih menekankan bahwa dalam satu konstitusi itu selalu berisi paparan serta kerangka bagaimana tugas-tugas dalam satu pemerintahan di satu negara. Dan konstitusi itu memuat cara-cara kerja badan tersebut. Jadi Wade dan Phillips ini lebih menekankan pada kerangka tugas pokok pemerintahan dalam satu negara dan itu ada dalam naskah konstitusi. Berikutnya, C.F. Strong tahun 1960. Konstitusi diartikan sebagai sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak dari yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat definisi yang dikemukakan oleh Strong ini, lebih menekankan pada bahwa dalam satu konstitusi itu memuat prinsip-prinsip dasar menyangkut bagaimana kekuasaan pemerintah itu. Terus apa saja hak-hak, tidak hanya hak-hak yang diperintah, tetapi bagaimana juga hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Jadi konstitusi itu menjadi guiding untuk kekuasaan pemerintahan dan bagaimana hak-hak warga negara itu bisa terakomodir di sana, serta bagaimana hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya.
Masih berkaitan dengan pengertian konstitusi, berikutnya saya mengambil pendapat K.C. Ware tahun 1975. Saudara-saudara, Ware menyatakan konstitusi itu adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan. Jadi penekanan oleh Ware, konstitusi itu sangat terkait dengan sistem ketatanegaraan dari satu negara. Dan saudara-saudara, isinya adalah kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan satu negara. Jadi kalau kita lihat jelas apa yang dikemukakan oleh WR ini sangat terkait dengan keberadaan konstitusi yang merupakan bagian dari keseluruhan sistem ketatanegaraan satu negara. Jadi kalau Anda mau melihat bagaimana sistem ketatanegaraan satu negara, kata Ware, begitulah kira-kira ya, maka Anda lihat saja konstitusinya. Karena konstitusi itu adalah cermin dari keseluruhan sistem ketatanegaraan satu negara. Nah, saudara-saudara, dalam konteks inilah sebenarnya apa yang kita bahas pada hari ini, konstitusi sebagai kajian hukum tata negara, maka kita akan melihat dalam konteks misalnya konstitusi Indonesia, saudara, Undang-Undang Dasar 1945. Maka dalam Undang-Undang Dasar kita itu, kita akan bisa melihat bagaimana sebenarnya sistem ketatanegaraan yang ingin dibangun berdasarkan konteks konstitusi kita. Maka nanti kita akan melihat dan tercermin dari konstitusi itu bagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia. Misalnya, kita menganut sistem presidensil. Presidensil yang bagaimana yang kita anut? Maka itu tergambar sekali dalam Undang-Undang Dasar kita. Saudara-saudara, makanya keberadaan konstitusi itu sangat terkait dengan kajian dari hukum tata negara tersebut. Berikutnya, terkaitan dengan materi muatan konstitusi, maka saya mengambil apa yang telah dikemukakan oleh Profesor Sri Sumantri. Profesor Sri Sumantri mengatakan, saudara-saudara, dalam satu konstitusi itu harus paling tidak memiliki 3 muatan penting. Yang pertama adalah jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Jadi saudara-saudara, dari apa yang dikemukakan oleh Prof. Sumantri ini, jelas terlihat bahwa pada dasarnya konstitusi satu negara itu harus memuat materi muatan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara. Sehingga saya kira kalau ada konstitusi yang tidak memberikan jaminan, yang materi muatannya tidak memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara, maka konstitusi itu tentu saja dapat dipertanyakan. Begitu pentingnya jaminan hak asasi manusia ini, makanya konstitusi harus memberikannya dalam muatan konstitusi tersebut, dan ini bagian dari jaminan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Nah, saudara-saudara, terkait dengan ini, jika kita melihat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, kita akan menemukan di bab 10A, bab tentang hak asasi manusia. Nah, saudara-saudara, walaupun ketentuan atau bab mengenai hak asasi manusia ini baru muncul setelah amandemen Undang-Undang Dasar yang kedua, tapi paling tidak materi muatan hak asasi manusia sebenarnya juga sudah ada sebelum konstitusi kita diamandemen. Tapi pada saat amandemen kedua konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, maka jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara itu betul-betul bisa Anda lihat dengan mudah dan memang diatur dalam bab tersendiri dalam Undang-Undang Dasar kita. Tadi saya mengatakan bab 10A di situ jelas menekankan pasal 28A sampai pasal 28J itu menekankan tentang hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara yang memang dilindungi oleh konstitusi kita. Nah, saudara-saudara, dalam Undang-Undang Dasar kita, jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara itu memang dimulai dari perlindungan terhadap hak yang paling dasar. Kalau kita lihat di pasal 28A, di situ disebutkan setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi dalam konsep hak asasi manusia, jelas hak untuk hidup ini adalah hak yang paling
pokok atau hak yang fundamental, hak yang dasar, hak yang memang menjadi utama bagi setiap orang. Nah, saudara-saudara, menariknya konstitusi kita sejak amandemen kedua itu memberikan jaminan hak yang paling pokok ini pada ketentuan pertama di pasal 28A mengenai hak asasi manusia di bab 10A tadi yang saya sampaikan. Selebihnya banyak lagi hak-hak yang diatur dalam konstitusi kita, saudara-saudara. Mulai dari hak untuk membentuk keluarga, hak untuk kelangsungan hidup, dan segala macam hak-hak yang dilindungi dalam konstitusi kita. Anda nanti silakan baca di pasal 28A sampai pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan jaminan bahwa hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia dilindungi dalam konstitusi kita. Berikutnya yang kedua, Prof. Sumantri mengatakan materi muatan konstitusi itu juga dia harus memuat susunan ketatanegaraan satu negara yang bersifat fundamental. Jadi saudara-saudara, susunan ketatanegaraan satu negara itu bisa kita lihat dalam konstitusinya. Makanya sering dikatakan jika Anda ingin melihat bagaimana sebenarnya susunan ketatanegaraan satu negara itu, maka coba lihat konstitusinya. Karena di sana nanti akan ada misalnya bagaimana organisasi-organisasi negara itu menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Bagaimana pembagian kekuasaannya, bagaimana mekanisme hubungan ketatanegaraannya. Itu bagian yang harus ada dalam konstitusi yang menurut Prof. Sumantri itu terkait dengan susunan ketatanegaraan satu negara yang bersifat fundamental. Berikutnya, saudara-saudara, yang ketiga, yang juga sangat penting menjadi materi muatan konstitusi adalah adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Saudara-saudara, konstitusi isinya atau materi muatannya harus memuat adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Hal ini tentu saja sangat penting nanti dalam rangka negara tersebut menjalankan tugas-tugas kenegaraannya. Sehingga tidak ada overlapping, tidak ada tabrakan kewenangan antar lembaga-lembaga negara, kemudian terjadi harmonisasi. Bukan sebaliknya, terjadi disharmonisasi antara lembaga-lembaga negara atau tugas-tugas ketatanegaraan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara tersebut. Oleh karena itu, maka kata Prof. Sumantri, seperti tadi yang saya sampaikan, materi muatan konstitusi itu harus berisi pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Saudara-saudara, tentu saja tidak semua harus diatur dalam konstitusi karena materi-materi muatan yang ada dalam konstitusi itu adalah materi-materi dasar ketatanegaraan. Sehingga penekanan pada hal-hal yang bersifat fundamental saja itu sebenarnya sudah sangat baik jika dalam satu konstitusi itu memuat materi muatan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari pendapat Prof. Sumantri ini berkaitan dengan materi muatan konstitusi, maka sesungguhnya kalau kita melihat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, saudara-saudara, sesungguhnya sudah memuat ketiga materi muatan ini. Jadi tadi perlindungan hak asasi manusia jelas sudah diatur, kemudian susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental itu juga bisa Anda lihat di dalam konstitusi kita, bagaimana presiden misalnya, bagaimana DPR, bagaimana lembaga-lembaga negara yang lain diatur sedemikian rupa yang bersifat-sifat fundamental tadi. Kemudian yang ketiga juga pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Saya kira jelas juga dalam konstitusi kita mana bidangnya eksekutif, mana bidangnya legislatif, dan mana bidangnya kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Nah, saudara-saudara, berikutnya setelah mengetahui materi muatan, maka kita coba bahas lagi di slide berikutnya adalah persoalan nilai dari konstitusi itu. Baik, saudara-saudara, sebagaimana yang ada di slide, berikutnya saya akan menjelaskan soal bagaimana sebenarnya nilai dalam satu konstitusi. Nah, saudara-saudara, bicara nilai dalam satu konstitusi, ini pada dasarnya adalah menyangkut nilai sebagai hasil dari penilaian
atas pelaksanaan satu norma dan hal ini terkait dalam norma dalam satu konstitusi dalam kenyataan dan praktek. Nah, saudara-saudara, banyak sekali sarjana dalam konteks nilai konstitusi ini mengambil pendapat apa yang dikemukakan oleh Karl Loewenstein. Karl Loewenstein dalam bukunya Reflection of the Value of Constitution itu pada dasarnya membedakan 3 macam nilai. Anda bisa lihat gambarnya di slide. Yang pertama, saudara-saudara, yang dikemukakan oleh Karl Loewenstein ini, nilai yang disebut dengan nilai normatif. Atau dalam bukunya Karl Loewenstein itu disebutkan normative value. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mengenal dengan istilah nilai nominal atau disebut dengan nominal value. Dan yang ketiga, kita mengenal dengan istilah nilai semantik atau dalam istilahnya Karl Loewenstein itu adalah semantical value. Nah, saudara-saudara, jika kita bicara mengenai nilai konstitusi ini, maka kita akan melihat dan merujuk pada 3 nilai ini. Nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Nah, saudara-saudara, menurut pandangan Karl Loewenstein, dalam setiap konstitusi itu selalu terdapat 2 aspek penting, yakni sifat idealnya sebagai teori dan sifat nyatanya sebagai praktek. Jadi ada 2 hal penting, sebagai teori di satu sisi dan sebagai praktek di sisi lain. Artinya, sebagai hukum tertinggi di dalam konstitusi, itu selalu terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai ideal. Jadi dalam bahasa hukum itu kita sering menyebutnya sebagai das solem. Jadi saudara-saudara, tentu saja dalam konstitusi yang merupakan landasan konstitusional berbangsa dan bernegara satu bangsa, itu pasti mengandung nilai-nilai yang sangat ideal atau das solem. Dan saudara-saudara, tidak selalu identik dengan dasen atau keadaan nyata di lapangan. Jadi tidak selalu identik dengan apa yang ada di lapangan. Nah, inilah dalam konteks inilah kemudian tadi ada 2 aspek penting yang dikemukakan oleh Loewenstein ini, bagaimana sifat ideal dari satu konstitusi dan bagaimana sifat nyatanya sebagai praktek. Nah, saudara-saudara, ini yang saya kira penting. Jadi kita bisa melihat misalnya antara 2 sisi, kita bisa melihat kesenjangan, kita bisa melihat ada hal yang tidak sama antara nilai yang ada dalam satu konstitusi dengan apa yang ada di praktek. Tapi kalau kita lihat, saudara-saudara, konstitusi Indonesia misalnya, konstitusi kita itu memang muncul, Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan representasi dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Jadi the founding father kita pada saat merumuskan konstitusi kita memang juga melihat sebenarnya beberapa kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia itu kemudian ditarik ke atas, diabstrakkan sehingga kita punya konstitusi yang memang memiliki nilai-nilai ideal. Walaupun saudara-saudara kita melihat bahwa nilai-nilai yang ada ideal dalam konstitusi kita itu kemudian juga pada tatanan prakteknya kita melihat kita sudah kemudian misalnya untuk ketentuan mengenai masa jabatan presiden itu kemudian kita melakukan amandemen, ada perubahan. Kenapa? Karena kita melihat kenyataan pada saat itu, pada saat masih menggunakan konstitusi yang sebelum kita amandemen, saudara-saudara, pasal 7 yang menjadi landasan itu memberikan ruang kepada seseorang untuk menjadi presiden yang begitu lama sehingga Pak Harto itu presiden kita hampir 32 tahun. Sudah 32 tahun loh saudara-saudara. Nah, ini yang kemudian dari praktek ini kita melihat wah bahaya kalau kemudian ada orang diberikan kekuasaan begitu lama. Sehingga kita melihat kenyataan itu, kenyataan reformasi, kenyataan bagaimana dorongan publik begitu besar untuk memberikan batasan masa jabatan seorang presiden hanya 2 kali atau 10 tahun, maka saudara-saudara konstitusi itu kita amandemen. Nah ini kalau kita lihat dalam konteks ini yang kita bisa lihat dalam tataran ideal satu konstitusi kemudian bisa terkonfirmasi juga pada saat ada
kejadian praktek di dalam satu negara.